Nih dia, jadi sini ada kursi dan sini ya Allah, niat banget dong, gue excited banget sih ini. Padahal ini gue foto posting di Instagram, terus mereka cetak ini gitu. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue yang dimana lokasinya memang nempel banget sama Mall Peak Avenue. Jadi ya kalau misalkan kalian memang pengen ke Mall Peak Avenue tuh kayak tinggal ngesot dikit langsung nyampe gitu kan. Yang dimana Hotel Swiss Hotel ini tergabung dalam grup bernama Accor, yang dimana Accor sendiri isinya tuh hotel-hotelnya banyak banget kayak Fairmont, Pullman, atau Mercure, Grand Mercure, Novotel, Ibis, pokoknya banyak banget nih gitu kan. Jadi memang ya satu grup ini tuh kayaknya sudah merajai hotel-hotel di Indonesia banget gitu kan, banyak banget gitu hotel-hotelnya mereka. Tapi kalau untuk brand Swiss Hotel ini sendiri, ini tuh sebenarnya masih baru banget gitu ya, bahkan ini pertama kalinya brand Swiss Hotel ada di Indonesia. Jadi please banget ini jangan sampai salah kaprah bahwa Swiss Hotel itu beda dengan Swiss Bell. Jadi jangan sampai salah, oke? Gue sendiri menuju hotel ini menggunakan kendaraan pribadi, naik mobil, karena memang gue sendiri lebih prefer naik mobil atau lewat jalan tol gitu ya. Karena kalau ke Peak itu lebih cepet ya lewat jalan tol dibandingkan kalau gue naik transportasi umum. Gue mungkin cuma ngerti gitu ya jalanannya itu lewat ya naik KRL turun di stasiun kota terus naik Gojek ke sini. Atau mungkin sebenarnya Transjakarta juga ada tapi gue nggak terlalu nyari tahu. Tapi kalau misalkan kalian dari luar kota atau dari luar negeri yang naik pesawat gitu ya, turunnya di Bandara Soekarno-Hatta, kesini tuh cuma 10 menit, bener-bener deket banget dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, karena gue bawa kendaraan pribadi, sebenarnya untuk area parkirannya ini tuh di basement dan jadi satu dengan area mallnya. Jadi ya pas gue masuk ya masuknya hitungannya tetap ke area mallnya juga gitu loh. Cuma pas di area basement ya ternyata memang ada akses khusus untuk ke area hotelnya. Tapi karena gue check-innya itu kan sekitar jam 2-an. Nah, ternyata untuk area si akses hotelnya itu lagi ditutup. Jadi istilahnya memang aksesnya itu cuma lewat mall doang. Jadi gue mesti masuk lewat mall, keluar lagi, terus baru lewat pintu depannya si hotel. Kalau ngomongin soal security hotel ini, sebenarnya karena memang ini hotel bintang 5, jadi security-nya lumayan ketat gitu ya. Mulai dari tas kalian, koper segala macam ditaruh di mesin X-ray yang kayak di bandara gitu kan, di scan dulu, terus akhirnya kalian di scan termometer suhu badannya, terus juga kopernya dilap pakai disinfektan dulu jadi lebih aman gitu. Terus akhirnya di situ gue suka banget dengan servisnya karena dari awal, dari pas gue datang di pintu masuk itu, tiba-tiba koper gue dan tas gue semuanya dibawain untuk check-in ke lantai 20 gitu ya. Tapi sebenarnya awalnya tadinya itu check-innya sebenarnya di lobby di lantai dasar. Jadi semua yang check-in di sini dipindah ke lantai 20 di executive lounge. Dan bahkan ya dari awal gue masuk hotel ini sendiri ngomongin soal security, soal pandemik gitu. Ini hand sanitizer tuh banyak banget loh, mulai dari area mana pokoknya sampai di dalam lift aja juga ada gitu loh. Jadi ini memang lengkap banget dan aman banget sih rasanya nginep di sini. Nah, tapi gue mau ngomongin soal lobbynya dulu. Di sini pas gue masuk gitu ya, untuk area lobbynya sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget, tapi memang high ceiling jadi terlihat mewahnya berasa banget, terutama dengan desain modern kontemporernya. Jadi ya memang ini hotel baru juga gitu ya, jadi segala furniture-nya segala macamnya itu masih baru banget gitu. Tapi kalau untuk di area check-in di executive lounge itu juga desainnya sama sih, ya tipikal mewah gitu loh, memang mewah gitu kan hotelnya. Terus jadi pas gue check-in pun nggak ada antrian, jadi pas gue datang langsung duduk check-in, tanda tangan, isi data, KTP, di fotokopi. Terus juga di sini harusnya ngasih deposit, tapi karena gue minta di close jadi bisa di close aja gitu, gue nggak ngeluarin uang peser pun gitu ya untuk depositnya. Dan yang pasti untuk area check-innya ini sebenarnya mereka udah pakai partisi semacam kaca bening gitu, jadi istilahnya kita dengan resepsionisnya itu nggak langsung tatapan muka langsung gitu kan. Terus udah deh gue menuju kamar gue dari lantai 20, ternyata kamar gue satu lantai di atasnya, lantai 21 gitu kan, jadi tinggal naik set nyampe deh.
Dan kali ini gue lagi ada di kamar, namanya itu adalah Swiss Signature Bay View. Jadi kenapa namanya Bay View? Karena ini punya pemandangan yang ya sesuai namanya sih, Bay View gitu kan. Dan kamar ini kalau kalian cek di Traveloka atau tiket.com gitu ya, itu harganya kurang lebih 2,3 juta yang belum pakai breakfast. Tapi kalau misalkan kalian member Accor Plus gitu ya, ini lagi ada diskon loh sampai akhir bulan Juli. Diskonnya itu 50%. Jadi cuma bayar 1,3 juta aja. Jadi itu best deal banget menurut gue sih. Dan kita langsung masuk aja untuk soal room tournya. Jadi pas kita masuk nih, ini kelihatan banget, lega banget gitu ya, karena di sebelah sini langsung area living roomnya, yang dimana ini ada sofa bentuknya kayak letter L gitu, dan ini kayak bisa buat duduk-duduk 3-4 orang sih, karena emang luas banget. Terus di sebelah sini juga udah ada mejanya, dan di sini ada sambutannya. Dan di sini yang gue suka, mereka tuh tetap apa ya, ngomongin soal pandemi corona ya, jadi mereka tuh tetap diplastik-plastikin gitu loh, yang maksud gue jadinya kan lebih aman aja gitu ya, tidak ada debu-debu atau segala macamnya kayak gitu. Terus juga di area sini memang enak banget sih, pemandangannya tuh langsung ke arah day view di sana. Di sini juga ada TV gede banget, ukurannya 69 inch. Gue udah cari tahu gitu ya, karena ini memang TV gede banget sebenarnya, sambil melihat pemandangan ke arah sini. Tada. Dan di sini tuh kacanya gede banget. Mungkin kalau misalkan gue pikir-pikir, ini sebenarnya kamarnya memang di pojokan, di corner gitu. Jadi memang mendapatkan istilahnya seperempat lingkaran gitu ya. Oke, tapi kita ke sebelah sini dulu. Di sebelah sini ada laci. Di laci ini ada bisa kalian nyimpen sesuatu barang, atau juga ada safe deposit box gitu ya, buat nyimpen barang-barang berharga di sini. Dan di sini juga ada cermin, tapi lebih kayak cermin setengah badan aja sih. Dan sini untuk pengaturan AC-nya ada di sini juga. Nah, ini TV-nya sebenarnya tuh kalau kalian perhatiin bisa digeser-geser. Jadi kalian kalau mau nonton ke arah living room bisa digeser ke sini. Kalau mau nonton dari arah kasur tinggal digeser ke sini. Lalu kita ke sebelah sini. Ini untuk area meja kerjanya yang menghadapnya juga ke pemandangan ke sana. Jadi kalian kayak duduk kerja di sini nih. Tuh. So-soan aja yang ngetik-ngetik ya gitu. Memandangi laut gitu. Asik banget gitu kan. Dan di sini udah ada colokan. Oh ya, ini belum dicolok. Ini ada lampu lucu juga nih bentuknya. Di sini ada laci-laci. Tapi lacinya kosong sih. Terus di sini ada colokan juga, tapi colokan USB, dan di bawahnya ada tong sampah. Nah, baru deh kita ke sebelah sini dulu. Di sebelah sini ada cermin full body yang udah ditulis-tulisin gitu ya. Lucu banget sih, ini dari Swiss Hotelnya. Makasih banget loh buat Mbak Mei, Mbak Tan, Feby, dan Gaby ini. Lucu banget. Nah, tapi untuk ini bukan cuma sekedar cermin doang, tapi ini adalah lemari yang ukurannya juga gede banget tuh. Bisa naruh barang-barang segala macemnya gitu ya. Di sebelah sini laci-laci. Di sebelah sini juga ada sendal hotelnya. Ada 2, dapet. Terus di sini ada apa nih namanya? Shoehorn. Sebenarnya ini gue suka pakai juga sih, karena membantu banget. Di sini ada semir sepatu juga. Baru di sebelah sini ada gantungan-gantungan, ada senter, ada setrikaan lengkap banget jadinya. Terus setrikaannya, tada. Nah, barulah kita ke area kasurnya. Nih dia. Jadi sini ada kursi, dan sini ya Allah, niat banget dong. Gue excited banget sih ini. Padahal ini gue foto posting di Instagram, terus mereka cetak ini gitu loh. Jadi niat banget ini sebenarnya. Padahal ini kan lagi kayak Vogue Challenge, tapi gue ganti jadi Bazaar Challenge gitu ya. Dan di sini ini adalah untuk apa tuh namanya, bathrobe ya, karena memang sebenarnya bathrobe itu nggak include di dalam kamar, jadi memang kalian harus request gitu ya. Terus di sini juga udah ada foto-foto gue tuh, wow, lucu sekali. Nah, baru deh kita ke sebelah sini dulu. Di sini ada lemari, gue kira ini adalah lemari baju, tapi ternyata pas dibuka tuh apa sih, untuk coffee tea makernya ada di sini, gelas-gelas, bahkan ada gelas buat kayak minum wine, mewah sekali ya. Dan di sini juga untuk pembuat kopinya yang gue suka adalah pakai mesin Dolce Gusto tuh, Dolce Gusto. Dan di sini teh-tehnya pun juga kayaknya impor ya, jadi pasti enak deh kayaknya. Dan di bawah sini ada kulkas. Mana sih bukanya? Ada kulkas. Dan di sebelah sini baru deh untuk area telepon, ada alarm, ada colokan-colokan, tapi lebih banyak gue merhatiin colokan USB itu banyak banget ya. Di sini ada colokan USB 2, sini juga 2, di situ 2, terus di sebelah situ juga ada colokan USB lagi 2. Jadi colokan USB itu banyak banget di sini dibandingkan colokan yang biasanya gitu ya. Terus oke, jadi kalau di sini untuk area kalian nyimpan koper gitu ya. Di sini ada gantungan-gantungan juga, tapi gantungannya sih lebih nggak ada sih sebenarnya, gantungannya ada ya di sana gitu. Dan di sini untuk area kopernya sebenarnya nggak terlalu gede, karena gue bawa koper yang ukuran kecil aja sebenarnya udah lumayan memakan tempat gitu ya. Dan di bawah sini hair dryer gitu. Di sini ada buat kalian menjahit kalau kalian gabut. Terus di bawah sini juga untuk laundry bagnya. Lalu kita ke kamar mandi. Nah, jadi kamar mandinya ini sebenarnya cukup luas, walaupun sebenarnya kalau gue perhatiin di kamar mandi ini nggak ada yang namanya bathtub gitu ya. Jadi pas kita masuk ke area wastafelnya gitu ya, dan di sini juga tuh udah ada tulisan-tulisan. Wah, lucu sekali. Pokoknya di sini lengkap banget. Ada tisu, ada sabun cuci tangannya. Di sini lampunya juga unik banget nih bentuknya, kayak lagi di series dark banget ya lampunya. Terus di sini ada handuk juga. Nah, di sebelah sini juga ada kursi gitu
gitu ya kalau kalian capek duduk gitu. Kayak gue lagi capek. Terus juga di bawah sini juga ada timbangannya yang elektrik, jadi udah keren banget. Di sini tong sampahnya. Terus di sebelah sini untuk air minum, gelas. Terus di sini amitis shampoo, shower gel, segala macamnya lengkap banget. Sikat gigi. Terus di sini juga ada cermin yang buat kalian bisa pakai buat make up gitu ya. Jadi ada cermin yang ngezoom, ada yang biasa aja. Baru dari sebelah sini untuk area kalian. Dan di sini uniknya ada dua, ada yang bisa dicetekin, tapi juga ada yang pakai selang. Jadi ada dua pilihan macam-macam di sini. Nah, di sini baru deh untuk area shower roomnya gitu ya. Di sini nggak ada pintunya, cuma ada kaca doang satu untuk batasnya doang. Dan di sini handuk-handuknya, gantungannya pun juga unik ya. Desainnya sebenarnya simple kayak gini, bikin di rumah juga lucu sih sebenarnya loh. Shower roomnya dan showernya tuh ada dua, ada yang pakai selang, ada yang nempel di atas sana. Oke, mungkin itu aja sih untuk penjelasan room tour hotel kali ini, karena menurut gue memang kalian nginep di sini memang yang dijual itu adalah pemandangannya gitu loh. Dan kalau misalkan nginep di sini sih memang lama-lama di kamar lebih enak sih ya dibandingkan keluar-keluar gitu. Jadi ya udah di kamar aja. Dan kita langsung masuk ke penjelasan selanjutnya. Ngomongin soal desain kamar ini sebenarnya memang ya sesuai yang udah gue bilang tadi, modern kontemporer gitu loh. Bahkan memang kalau kita liatin permainan warnanya gitu ya, kalian bisa lihat nih di belakang gue, paling ya di sini tuh lebih kayak satu warna dominan gitu loh, lebih kayak warna putih, abu-abu, coklatnya juga ada. Ngomongin soal kebersihan, sebenarnya untuk di area kamar ini aman-aman aja kok, semuanya bersih, nggak ada masalah. Terus juga ngomongin soal channel TV, semuanya juga aman, nggak kresek-kresek, semuanya channel TV-nya berfungsi dengan baik gitu ya. Walaupun sebenarnya ini kan TV-nya sebenarnya adalah Samsung Smart TV, tapi kita nggak bisa pakai untuk browsing atau YouTube-an kayak Smart TV yang lainnya. Terus juga ngomongin soal WiFi, sebenarnya gue sempat nonton Netflix di sini, tapi nggak ada masalah juga sih sebenarnya, nggak ngadet-ngadet, nggak gimana-gimana. Tapi kalau gue tes di aplikasi speed test sebenarnya memang agak kurang ngebut gitu ya, cuma ya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Terus juga air panas di sini semuanya nyala, aman, nggak ada masalah juga. Dan yang pasti ngomongin soal kenyamanan pas gue tidur gitu ya, gue suka banget sama bantal hotel ya, bentuknya itu yang soft gitu ya. Jadi pas gue tidur tuh langsung kayak kempes gitu kan bantalnya, itu gue suka banget. Nah, memang itu bantal-bantal kayak gini biasanya cuma ada di hotel bintang 4 atau bintang 5. Dan yang pasti nih kalau kalian nginep di kamar Swiss Signature ini yang mengarah ke Bayview, itu tuh kalian kalau lagi malam-malam kalian matiin semua lampu, semua pemandangannya tuh walaupun ke arah laut kan sebenarnya kalau malam gelap gitu ya, tapi sekitarnya ini kan area perkomplekan, rumah-rumah gitu, jadi gemerlap-gemerlapnya itu berasa banget gitu sambil kalian tidur melihati indahnya pemandangan. Terus juga gue kan nginep di kamar ini 3 hari 2 malam, yang dimana ketika di hari kedua pas gue minta di makeup room kamar gue gitu ya, gue suka banget ketika gue masuk itu langsung nuansa wanginya tuh berasa banget dicium. Kita lanjut ke soal kolam renang. Kolam renang ini sendiri ada di lantai 8, yang dimana lokasinya satu daerah dengan area gym, sauna, spa, dan juga area restoran namanya Summers at the Pool. Ngomongin soal ukuran kolamnya ini sebenarnya ya cukup lebar, tapi dia lebih kayak panjang banget. Jadi kalau misalkan kalian tipikal yang suka berenang serius, ini cocok banget gitu ya. Dan kalau misalkan kalian memang cuma pengen berenang lucu-lucuan atau memang cuma ya nemenin anak kecil gitu ya, di sini area untuk ya kolam anak kecilnya juga ada gitu loh. Ditambah lagi dengan banyaknya pepohonan di area kolam renangnya yang menurut gue makin cantik dan juga ya makin adem juga kalau misalkan lagi siang-siang. Ngomongin soal kebersihan di area poolnya, sebenarnya bersih-bersih aja sih, cuma memang karena di sini ada pohon-pohonnya gitu ya di area kolamnya, jadi ada bunga-bunga atau beberapa daun yang sempat jatuh gitu, tapi ya nggak masalah juga, kadang gue lihat lagi dibersihin juga. Terus juga ngomongin soal keramaian di kolamnya, sebenarnya karena gue nginepnya ini Jumat Sabtu Minggu gitu ya, jadi sebenarnya kalau untuk hari Jumat sore gitu itu rame untuk orang-orang yang datang ke restonya. Tapi kalau misalkan untuk Sabtu atau Minggu paginya itu biasanya banyak family yang bawa anak-anak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan pas lagi Jumat sore-sore atau Sabtu sore-sore gitu ya, ini tuh banyak banget yang nongkrong-nongkrong, cuma mereka nggak nginep sebenarnya, mereka cuma datang ke area restonya gitu loh untuk makan, untuk ya nongkrong-nongkrong gitu loh. Dan di sini ada info kalau misalkan kalian memang pengen datang ke area restonya aja nggak pakai nginep gitu ya, dan kalian mau foto-foto, kalian kalau misalkan foto-fotonya pakai kamera itu bakal dikenain minimum spend 1 juta. Tapi kalau misalkan kalian foto-fotonya pakai kamera handphone doang nggak jadi masalah sih sebenarnya. Dan apalagi nih tiap Jumat malam gitu ada yang namanya movie night di area resto dan area kolam renangnya itu, dan ada diskon 25% untuk
si burgernya itu. Tapi diskonnya gue nggak tahu sih sampai kapan. Cuma yang pasti kemarin lagi diskon. Terus lanjut ke soal fitness center. Ini ngomongin tempat fitnessnya memang luas banget sih areanya gitu loh. Jadi kayak dibandingkan dengan alat-alatnya, sebenarnya alat-alatnya pun juga banyak gitu ya. Tapi dibandingkan dengan keluasannya itu, jadi seakan kayak renggang gitu kan, banyak senggang-senggang gitu. Tapi ya bagus dong kalau misalkan ada yang lagi olahraga, jadi social distancing gitu kan istilahnya. Dan bahkan nih alat-alatnya sendiri kalau gue perhatiin itu kayaknya masih baru semua, bahkan jarang dipakai deh. Jadi ya memang ya masih bagus gitu loh alat-alatnya. Tapi kalau misalkan kalian olahraga di fitness centernya dan kalian treadmillan, sebenarnya pemandangannya itu sendiri gue perhatiin sih nggak terlalu ada pemandangan ya. Jadi ya better ya sambil nonton TV aja atau nonton video kayak apa gitu. Terus juga di area fitness centernya ini ada satu ruangan yang dimana isinya cermin-cermin gitu ya. Jadi kalian bisa latihan ngedance TikTok di situ ya, silahkan deh. Terus juga di sini lengkap banget, ada air minum dan handuk, jadi nggak masalah banget karena itu hal yang penting di fitness center, air minum dan handuk. Terus juga di area locker room di dekat tempat gymnya itu sebenarnya ada tempat sauna, tapi pas gue cek sebenarnya area saunanya lagi mati gitu sih. Mungkin bisa dinyalain tapi ya sesuai request. Terus juga di sini sebenarnya ada spa, tapi karena gue nggak nyobain spa-nya jadi gue nggak bisa komentar apa-apa. Terus langsung masuk ke soal breakfast atau restoran. Tadinya sebenarnya untuk breakfast itu sendiri adanya di lantai 7 gitu ya, di restoran yang menurut gue desainnya itu kece banget gitu loh, kayak lagi di New York atau di mana deh. Padahal gue nggak pernah kesana gitu kan. Jadi semuanya dipindah ke area executive lounge. Tadinya kalau misalkan normalnya gitu ya semua breakfast di lantai 7. Nah executive lounge itu breakfastnya untuk yang tipe kamar ya yang kayak gini gitu loh, Swiss Signature yang ke atas gitu kan. Jadi tadinya untuk executive lounge tuh memang jadi lebih eksekutif lah ya, lebih private gitu kesannya, nggak bergerombolan rame-rame gitu kan. Terus nih tiap kali kalian masuk ke area executive lounge gitu ya, untuk breakfast itu kalian pasti dicek suhu tubuh dulu. Dan yang pasti untuk sarapannya ini tuh bukan buffet, jadi ala carte. Nah tapi ala carte ini tuh kalian bisa pesan sepuasnya gitu loh. Kalau kalian mau nambah lagi ya silahkan, kalau kalian belum kenyang pesan lagi ya udah tambah lagi aja. Nah tapi saran gue kalau misalkan kalian memang makannya banyak nih istilahnya gitu kan, ya pesennya dari awal aja gitu loh. Karena ya ala carte itu kan istilahnya dibuatnya sesuai orderan. Kalau misalkan kalian baru nambah nanti, biasanya pas udah lagi agak rame tuh nunggu orderannya agak lama gitu. Jadi mendingan dari awal aja kalian pesan apa-apa gitu. Dan di sini menunya itu sebenarnya ada Indonesia sama Western, tapi lebih banyak Westernnya sih. Indonesia itu cuma ada mie goreng sama nasi goreng, sisanya Western, ada Chinese juga gitu. Nah tapi jujur kalau untuk ngomongin soal rasa, gue lebih suka makanan Westernnya sih dibandingkan makanan Indonesianya. Dan yang pasti ketika gue sarapan yang di hari Minggu gitu ya, itu sebenarnya lumayan rame, yang dimana ramenya banyak keluarga, banyak anak-anak. Jadi gue saranin ya mendingan ya untuk saat ini ya kalian sarapannya itu sekitar jam 7 atau jam 8 kalau nggak mau terlalu rame gitu ya, dan bisa dapat posisi duduk yang lebih enak. Terus juga lanjut ke soal functional room. Di sini sebenarnya untuk hotel bintang 5 ini ya pasti untuk ngomongin soal meeting room, ballroom, untuk wedding gitu ya, ini lengkap banget. Tapi memang gue nggak main-main ke area sana, jadi kalian bisa langsung cek aja ke website-nya gitu ya untuk lihat-lihat. Karena terus lanjut ke soal objek wisata di sekitar hotel. Sebenarnya gue sendiri ketika nginep di hotel ini, gue tuh cuma main-main di area hotel dan ke area mall gitu ya. Tapi sebenarnya buat kalian yang tahu di area Peak ini tuh banyak banget ruko-ruko yang dimana dibentuk menjadi kafe-kafe yang lucu, instagramable dan hits banget gitu. Nah tapi sebenarnya memang kafe-kafenya itu kadang sempet ya gitu deh. Misalkan gue rekomendasiin apa kafenya sekarang, bisa jadi mungkin 5 bulan kemudian kafenya sudah tidak ada. Jadi mendingan kalian yang searching sendiri deh ketika kalian nyampe di sini gitu ya. Dan ini dia untuk inspirasi spot-spot foto di hotel ini. Dan langsung masuk ke soal kesimpulan. Sebenarnya dari ngomongin soal desain, service, ini semuanya oke banget kok. Maksudnya memang dari harganya ya memang apa yang kalian keluarin ya ini apa yang kalian dapat tuh sesuai banget gitu loh. Walaupun memang dari segi harga untuk tipe kamar ini gitu ya, Swiss Signature Bayview ini nggak yang murah-murah banget, tapi yang udah gue bilang kalau misalkan kalian member Accord Plus di sini tuh lagi ada diskon 50%, jadi kan lebih hemat banget gitu. Dan mungkin itu aja untuk review hotel kali ini, dan sampai ketemu di video review selanjutnya.